Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya Dapurin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat kastengel ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini ada 500 gram tepung terigu, kemudian di sini ada 100 gram tepung maizena atau tepung jagung. Di sini ada 1 ons atau 100 gram keju Edam atau keju apple atau keju tua ya teman-teman. Kemudian di sini ada 100 gram susu, ada 2 butir kuning telur rebus ya teman-teman. Jadi di sini selama saya memulai usaha kue kering ini saya selalu menggunakan telur rebus ya teman-teman. Di sini ada 500 gram mentega, di sini ada setengah sendok makan Wisman, kemudian ada setengah sendok teh vanili dan ada keju cheddar untuk taburannya nanti ya teman-teman. Oke, langsung saja kita olah bahan-bahannya ya teman-teman. Nah, di sini kuning telurnya kita haluskan terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebagian besar kue kering saya tidak menggunakan telur mentah. Saya selalu menggunakan telur matang ya teman-teman dari sejak belasan tahun yang lalu. Ini adalah resep andalan saya untuk usaha kue kering saya. Nah, setelah telur kuningnya dihaluskan, kita masukkan semua bahan-bahannya. Jadi di sini saya tidak menggunakan mixer sama sekali. Oke, langsung kita masukkan satu persatu ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu terigu, maizena atau tepung jagung, kemudian kita masukkan susu bubuk atau susu kue, 100 gram keju Edam, kemudian kita masukkan telur kuningnya saja ya teman-teman, karena kuning telur ini fungsinya untuk melembutkan si kue. Jadi saya tidak memasukkan putih telurnya. Kemudian kita masukkan 500 gram margarin Blue Band ya teman-teman. Kemudian kita masukkan vanili. Kita masukkan Wisman setengah sendok makan. Nah, setelah semua bahan dimasukkan, kita aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Tangan saya sudah steril, terlebih dahulu sudah saya cuci. Jadi di sini semua kita aduk. Aduknya jangan kencang-kencang ya teman-teman, hanya sekedar semua bisa tercampur merata saja. Kalau kita kekencangan ngaduknya, nanti kuenya akan keras teman-teman. Jadi memang selama ini saya tidak pernah menggunakan mixer untuk kue kering saya sebagian besar. Yang tidak menggunakan air, saya selalu aduk sendiri seperti ini, tidak menggunakan mixer. Jadi bagi teman-teman yang di rumahnya tidak punya mixer, bikin kue kering itu bukan suatu masalah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu untuk mengaduknya ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, langsung saja kita ke tahap pencetakan kastengelnya teman-teman. Nah di sini ada baking mat atau alas ya teman-teman. Jadi alas ini fungsinya agar ketika kita menggiling atau mencetak dia nggak bergeser-geser. Ini seperti karet gitu loh teman-teman. Teman-teman bisa beli di e-commerce. Ini sangat murah kok. Kemudian saya pakai ini nih teman-teman, cetakan untuk kastengelnya dengan ketebalan setengah sentimeter. Ini namanya bingkai cetak ya teman-teman. Teman-teman juga bisa beli di e-commerce atau di toko-toko bahan kue juga menjual ini. Ini yang tebalnya setengah
cm ya teman-teman. Kalau yang ketebalan 1 cm nanti kuenya itu nggak matang sempurna. Di sini juga ada plastik teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman giling, teman-teman siapkan adonannya, ditutup plastik baru digiling pakai rolling pin. Jadi bingkai kue ini kalau kita beli itu udah 1 set dengan rolling pin ya teman-teman. Langsung saja kita ambil adonannya, kita lapisi plastik terlebih dahulu agar tidak lengket di rolling pin ya. Kalau nggak kita alasi nanti plastiknya kalau nggak kita alasi nanti kuenya atau adonannya akan lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita pakai rolling pin atau kita pakai bingkai kue ini, nanti ketebalannya akan sama teman-teman, akan sama rata. Ini saya coba sedikit dulu adonannya. Seperti ini. Kita buka. Kemudian kita cetak seperti ini. Mudah sekali bukan? Ketika dipanggang dia akan mengembang teman-teman, akan mengembang 2 kali dari ini ukurannya. Nah, jadi kalau kita pakai bingkai dengan rolling pin itu bisa mempercepat proses pembuatannya juga teman-teman, karena kalau saya bikin itu kan jumlahnya banyak ya. Kalau kita nggak pakai bingkai itu, kita kira-kira ketebalannya itu memakan waktu, tapi kalau kita pakai bingkai seperti ini akan cepat prosesnya. Nah, lanjutkan terus mencetaknya sampai adonannya habis. 1 adonan ini menghasilkan 3 toples ukuran 500 gram ya teman-teman, ukuran setengah kilo. Jadi 1 resep yang saya share ini akan menghasilkan 3 toples kue kastengel dengan ukuran toples 500 gram. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu proses pencetaknya ya. Nah teman-teman, seperti ini kalau kita fullin adonan di dalam bingkainya. Jadi bisa dapat nyetak sekali banyak teman-teman. Kita buka plastiknya. Kalau teman-teman khawatir cetakannya akan lengket, teman-teman siapin tepung sedikit di wadah, kemudian cetakannya dicelupin ke tepungnya. Kita nggak usah buka bingkainya, ntar aja buka bingkainya. Nah seperti ini teman-teman, agak ditekan. Oke, ada yang nyangkut di cetakannya. Oke. Nah jadi tebalnya tuh bagus teman-teman, ketebalannya tuh sama semua kalau kita pakai bantuan bingkai ini. Nah kalau sudah dicelupin ke dalam tepung, cetakannya dia nggak akan lengket sama sekali teman-teman, sempurna bentuknya, persegi sempurna. Nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya selesaikan sampai adonannya habis terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, untuk olesannya sendiri kita pakai 4 kuning telur ya teman-teman. 4 kuning telur ini kita kocok lepas. Kita kocok lepas, kemudian
Kita saring ya teman-teman, seperti ini. Kita saring agar lebih halus olesannya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah kita saring kuning telurnya, langsung saja kita oles kue kastengelnya, kemudian kita taburi keju, teman-teman. Setelah dioles, kemudian kita beri taburan keju sampai semuanya kita oles lagi. Setelah dioles beberapa, langsung kita taburi kejunya agar olesannya tidak kering ya teman-teman, agar si taburan kejunya bisa menempel sempurna. Kita oles terus. Mohon maaf ya teman-teman kalau teman-teman dengar suara anjing, itu suara anjing orang di atas teman-teman, di kampung atas yang setiap hari menggonggong, tidak pernah berhenti menggonggong. Oke teman-teman, saya selesaikan untuk mengolesnya dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini tampilannya ketika saya sudah oleskan kuning telur dan sudah saya taburi keju. Teman-teman, satu adonan ini saya akan menghasilkan 2 loyang besar seperti ini. Ini adalah loyang 60 kali 40 cm ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cetak di 2 loyang ini sekaligus, kemudian nanti akan menghasilkan 3 toples kastengel ukuran 500 gram ya teman-teman, seperti ini. Setelah ditaburi keju. Nah, lanjut kita panggang kuenya ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung kita panggang di suhu yang sangat kecil ya teman-teman, seperti ini. Kemudian, nah agar toppingnya tidak cepat gosong, kita tutup atasnya dengan loyang yang sama teman-teman. Kita tutup supaya kejunya nggak cepat gosong. Jadi kita tutup seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita tunggu sampai kastengelnya matang. Oke teman-teman, sudah 30 menit. Kita putar dulu loyangnya ya teman-teman, agar matangnya merata. Waktu panggang kita kurang lebih 45 menit teman-teman, tapi di 30 menit pertama kita putar dulu loyangnya agar matangnya merata. Oke, kita tutup lagi atasnya agar tidak gosong. Nah, kita tutup sampai matang. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman tampilannya.
Nah teman-teman, demikian tadi telah selesai kita buat kastengel. Nah satu resep ini seperti tadi saya katakan menghasilkan 3 toples kastengel ukuran toples 500 gram teman-teman. Oke, jangan lupa dipraktekkan ya. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman untuk segera membuka usaha kue kering. Oke teman-teman, baiklah sampai di sini dulu video saya kali ini, dan jangan lupa saya minta untuk like, comment, share, subscribe YouTube channel saya agar bisa mempunyai lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.